Jadi kita mulai. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Masih mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok, 3 landasan utama yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Dan kita masih membahas arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6. Kita masih membahas al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir yang mencakup di dalamnya iman kepada fitnah kubur, azab dan juga nikmat kubur. Kemudian iman kepada yaumul ba'ats, hari kita dibangkitkan, dan juga iman kepada yaumul hasyr, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini, tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar nanti. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang adanya hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini hari yang hak, yang betul-betul wajib kita yakini. Setelah kita dikuburkan di alam barzakh, kita akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalil dari Al-Quran Al-Karim yang pertama, surah Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu di kalangan kalian, orang-orang yang kemudian sampai yang terakhir di kalangan kalian, sungguh mereka akan benar-benar dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan, yaitu di padang mahsyar. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala juga yang Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 103. Allah berfirman, Inna fi dzalika la ayatan liman khafa 'adzabal akhirah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhur. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi mereka yang takut akan azab akhirat, dan hari kiamat itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan menghadap Allah Ta'ala, dan hari itu hari yang disaksikan oleh setiap makhluk. Ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya yaumul mahsyar. Bahkan bukan saja manusia yang dikumpulkan, seluruh makhluk dari kalangan jin, manusia, dan juga binatang dan hewan, Allah akan kumpulkan di padang mahsyar. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-An'am ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum
ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan juga umat seperti kalian, dan tidaklah kami lupakan sesuatu pun di dalam kitab catatan-catatan amal, kemudian mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Ini dalil Al-Quran yang juga Allah sebutkan dalam surah At-Takwir. Binatang-binatang juga Allah kumpulkan di padang mahsyar. Kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat. Surah At-Takwir ayat yang kelima. Dan apabila binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah, ya. Ini dalil-dalil Al-Quran yang jelas menyebutkan adanya padang mahsyar. Dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Hadis yang sangat familiar, di mana Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Saat itu kan ibunda kita Aisyah berkata, ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Apakah manusia, laki dan perempuan dikumpulkan bersama? Bukankah mereka akan saling melihat di antara mereka? Maka Rasulullah berkata, al-yawm al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Pada hari itu perkaranya lebih dahsyat daripada seseorang melihat auratnya satu sama lainnya. Ini menyebutkan di padang mahsyar keadaannya dahsyat. Makanya kita akan ceritakan bagaimana keadaan di padang mahsyar tersebut. Ya. Para ulama membagi keadaan manusia di padang mahsyar menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan yang akan dikumpulkan di padang mahsyar dari kalangan manusia. Dan bagaimana keadaan mereka masing-masing? Yang pertama, al-kuffar wal munafiqun, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yakununa fi dhullin wa hawanin wa khasarah. Mereka berada dalam keadaan hina, rendah, dan sangat rugi. Habitatu a'malihim, semua amal-amal mereka dihapus oleh Allah Ta'ala. Mutakhasimina fima bainahum, bahkan mereka saling bertengkar di antara mereka. Dan Rasulullah SAW menyebutkan keadaan orang-orang kafir di padang mahsyar. Mereka akan diseret dengan wajah-wajah mereka. Jadi kalau di dunia mereka berjalan dengan kedua kaki, kalau di padang mahsyar mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Ya, nggak usah dibayangin pakai akal kita, ya, karena susah. Bagaimana jalan pakai wajah? Ya, tapi itu maknanya mereka diseret dalam keadaan diseret, dihimpun pada hari kiamat di padang mahsyar. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 97, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan diseret di atas muka-muka mereka, dalam keadaan buta dan juga dalam keadaan bisu. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap nyala api neraka jahanam itu, maka api neraka jahanam itu
tidak akan padam, dan apabila mereka minta untuk dipadamkan, kami tambahkan api neraka itu semakin besar untuk mereka. Subhanallah. Orang kafir di padang mahsyar sudah merasakan kehinaan. Makanya kasihan kalau ada orang mati dalam keadaan kafir. Kasihan kalau mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Karena di padang mahsyar saja mereka sudah dihinakan, diseret wajah-wajah mereka. Ya, mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seorang laki-laki. Kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang kafir dia akan dikumpulkan di atas wajah mereka pada hari kiamat? Apa jawabannya Rasulullah? Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyamshiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Kata Rasulullah, bukankah zat yang menjadikan mereka bisa berjalan di dunia dengan kedua kakinya tersebut, dia pun mampu untuk menjadikan mereka berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat nanti. Maka ini hak Bapak Ibu, bahwasannya orang-orang kafir mereka akan berjalan dengan wajah-wajah mereka di padang mahsyar nanti. Di saat keadaannya orang ketakutan luar biasa, orang begitu merasa sedih luar biasa. Bahkan orang kafir ini betul-betul dihinakan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, apalagi Allah mengatakan wa idza nufikha fis-sur, apabila telah ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, wa idza nufikha fihi al-ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, yang pada saat itu manusia itu dalam keadaan berdiri menunggu kedatangan Allah. Jadi manusia di padang mahsyar itu menunggu persidangan Allah Ta'ala. Ya, dalam keadaan menunggu tersebut, mereka sudah dapat balasan amalnya masing-masing. Di antaranya orang-orang kafir, mereka diseret dengan wajah-wajah mereka. Ini keadaan yang pertama. Makanya orang-orang kafir kan berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya kami dulu hanya menjadi tanah saja. Ya. Ini keadaan manusia yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua, usatul mu'minin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang muslim dan beriman. Fayusibuhum bala'an wa masyaqqah biqadri dzunubihim, mereka pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka muslim tapi maksiat, mereka juga sudah diperlihatkan balasannya di padang mahsyar. Di antaranya apa? Mereka yang dulu mungkin ketika di dunia, ya, tidak berbuat adil, padahal dia poligami, nikah lebih dari satu tapi tidak adil. Allah perlihatkan dia datang pada hari kiamat, dia dalam keadaan badannya miring, wasyikkihi ma'il, kata ya. Untuk yang poligami hati-hati, ya, karena Allah perlihatkan balasannya. Yang dia tidak berbuat adil kepada istri-istrinya tersebut lebih dari satu, maka dia datang di padang mahsyar dalam keadaan tubuhnya miring Allah. Dan itu dilihat oleh manusia yang lainnya, ya, yang dia pernah berbuat tidak adil kepada istri-istrinya, ya. Kemudian juga orang yang dulu di dunia nggak bayar zakat, Allah azab mereka di padang mahsyar ini, baru di padang mahsyar dengan hartanya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hartanya tersebut berubah menjadi ular yang berbisa. Yang ular itu akan melilit bagian badannya, kemudian mematok bagian rahangnya,
Yang sekali patok orang ini langsung mati sudah. Ya. Setelah itu dibangkitkan lagi, dipatok lagi supaya apa? Merasakan sakitnya bagaimana dia dipatok ular berbisa itu. Maka Allah mengatakan, "Hada ma kanastum," inilah harta kalian yang dulu kalian tidak membayarkan zakatnya. Itu di padang mahsyar sudah Allah perlihatkan balasan-balasan. Ya. Begitu juga al-mutakabbirun, orang yang sombong dan angkuh ketika di dunia. Yuhsyaruna amsalad juri yata'uhumun nasu bi'aqdamihim, akan Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia. Jadi orang yang sombong ketika di dunia. Apa artinya sombong Bapak Ibu? Apa definisinya sombong? Menolak kebenaran. Sombong dalam syariat apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dari Al-Quran, dia tolak kebenaran dari As-Sunnah, dan dia meremehkan manusia. Maka orang yang sombong, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti dia seperti semut diinjak-injak oleh manusia yang lain. Begitu dihinakan oleh Allah orang yang berbuat kesombongan ketika di dunia. Dia tolak ayat-ayat Allah dengan logikanya, dia tolak ayat-ayat Allah dengan perasaannya, dia tolak hadis-hadis Rasulullah karena menurutnya tidak sesuai akal logika. Makanya Allah hinakan dia pada hari kiamat karena dia orang yang sombong menolak ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini Allah perlihatkan juga di padang mahsyar. Begitu juga wa hunaka man la yukallimuhullah. Ada orang-orang yang Allah enggak ajak bicara dia di padang mahsyar. Allah tidak memandangnya, Allah tidak mensucikannya, dan Allah tidak mau berbicara dengannya. Di sini banyak sekali. Yang pertama adalah Al-Mannan. Apa artinya Al-Mannan? Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Ini di antara golongan yang Allah enggak ajak bicara, Allah enggak sucikan, Allah enggak pandang pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Ya. Yang kedua, wal musbilu izarihi, orang yang melakukan isbal, menjadikan celana atau kain sarungnya bagi laki-laki di bawah mata kakinya, menutupi bagian mata kaki. Maka ini diancam oleh Rasulullah, termasuk golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, walladzi yashtari biyaminihi kadiban, orang yang dia bersumpah palsu supaya dagangannya laris. Ini hati-hati para pedagang, kadang suka bersumpah palsu demi supaya dagangannya laris. Demi Allah Pak, tadi ada yang nawar segitu, saya nggak kasih, padahal nggak ada yang nawar dari tadi. Tapi supaya orang beli saja barang dagangannya. Alhamdulillah, ini diancam orang yang bersumpah palsu dan dia demi melariskan dagangannya, termasuk orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Allah nggak mau pandang dia di padang mahsyar. Yang keempat, wasyaikhuz zani, orang tua yang berzina. Alhamdulillah, ini tua-tua keladi, ya, sudah tua. Orang kalau umurnya sudah mencapai 40 tahun, itu kan harusnya yang dia pikirkan sisa-sisa hidupnya sih. Ya. Kalau orang sudah usianya 40 ke atas Pak, yang dia pikir itu tinggal sisa umurnya. Karena Rasulullah mengatakan apa? A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu ma tajawada dzalik. Kata Rasulullah, umur umatku 60-70 tahun sudah. Berarti kalau orang umurnya udah 45, sisanya berapa Pak? 15. Harusnya dia tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Ini malah dia berzina.
berzina. Makanya Allah sangat benci sekali ini orang tua tapi dia berzina. Yang harusnya dia semakin ingat pada kematian, semakin ingat bahwa semakin dekat perjumpaannya dengan Allah, semakin ingat dia bahwa bekalnya ini masih kurang cukup. Para salafus saleh subhanallah, jangankan di usia tua, di usia muda saja mereka senantiasa jaga ketaatannya kepada Allah dan berusaha menjauhi maksiat. Karena pernah sampaikan kepada antum kisah salafus saleh, usianya sampai 100 tahun masih kuat berkuda, masih kuat pacu unta, masih kuat memanah, masih kuat lompat sana lompat sini. 100 tahun. Ketika ditanya apa rahasianya, kata salafus saleh ini, hadhil jawarih hafiznaha anil ma'asi fis sighar wa hafizahallahu fil kibar. Kata salafus saleh itu, ini anggota tubuh yang aku miliki, aku jaga dari bermaksiat kepada Allah di usia mudaku, Allah jaga aku di usia tuaku. Dia jaga tubuhnya dari tidak bermaksiat kepada Allah, Allah jaga tubuhnya di hari tuanya. Gak pernah terserang pikun. Ini salafus saleh kuat pemacu kuda 100 tahun bayangin. Antum 70 tahun aja udah pada asap kuat encok. Ini orang 100 tahun kuat naik kuda, subhanallah. Naik kuda, unta, mana gak terserang penyakit pikun. Ternyata itu rahasianya. Aku jaga tubuh ini dari bermaksiat kepada Allah di usia muda, Allah jaga tubuhku di usia tua. Maka orang kalau sudah 40 tahun ke atas harusnya semakin mempersiapkan bekalnya untuk dia menghadap Allah Ta'ala, bukan malah tetap bermaksiat kepadanya. Kemudian juga wal malikul kadzdzab, raja yang pendusta atau pemimpin yang membohong dan pendusta juga termasuk yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak Allah pandang pada hari kiamat nanti. Kemudian juga al-faqirul mustakbir, orang miskin yang sombong. Subhanallah, sudah miskin sombong juga. Apa yang mau disombongkan kalau orang miskin? Tapi ada saja memang seperti itu Orang miskin tapi dia sombong, maka termasuk orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dan Allah tidak mau menatapnya pada hari kiamat. Kemudian juga wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, walaupun orang tua kita telah wafat, maka tetap cara berbaktinya di mana? Kalau orang tua kita sudah wafat, yang pertama memohonkan ampun dan mendoakannya. Yang kedua menjalin silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Maka di antara bentuk bakti kita, walaupun dia sudah meninggal maka tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang berapa 8, wal mar'atu al mutasyabbihatu bil rijal wal rijalu al mutasyabbihatu bin nisa. Ini perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Bahkan ada hadis khusus dalam riwayat Bukhari itu, kata Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rijal al-mutasyabbihati bin nisa. Allah Rasulullah melaknat. Rasulullah yang melaknatnya laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah yang bersabda, la'anallah, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Lihatlah, dilaknat Allah dan Rasulnya. Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmatnya. Rasulullah menjauhkan dari rahmatnya, Allah menjauhkan dari rahmatnya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan di padang mahsyar Allah tak mau memandangnya dan mengajaknya berbicara. Makanya ini biasanya lomba 17-an ini kadang aneh-aneh. Laki-laki lah pakai daster main bola, ya. Mungkin dianggapnya lucu-lucuan, padahal ini menyelisih syariat. Ya, dilaknat sama Allah dan Rasulnya, subhanallah. Ya, dilaknat sama Allah dan Rasulnya laki-laki yang dia berdandan seperti wanita. Ya, Anda lewati itu, Pak. Ya, di jalanan daerah Cikarang sana, Anda pulang misi kajian, ya, tiba-tiba ada yang minta sumbangan 17, dan dia pakaiannya pakaian perempuan, laki-laki pakai daster, pakai wig, bahkan lidah bibirnya dikasih lipstick. Kok hilang ya rasa malunya gitu? Ya, padahal malu itu bagian dari keimanan. Ya, ini orang sudah malunya kok hilang. Ya, dia berdandan dengan dandanan perempuan seperti ini. Padahal itu termasuk yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ini Pak RW, Pak RT harus menertibkan lomba-lomba yang kayak gini. Ya, lomba-lomba yang dia menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini nggak boleh diadakan. Ya, karena ini mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang ke-9, what dayuth, suami yang bersikap dayuth, alladhi yuqirul khabath fi ahlihi, suami atau kepala keluarga yang membiarkan keburukan dan kemungkaran dilakukan keluarganya. Ini suami yang dayuth, dia nggak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ya, dia biarkan kemungkaran ada di rumahnya. Bahkan dia nggak cemburu istrinya jalan sama laki-laki lain. Ya, istrinya jalan sama laki-laki lain, contohnya apa? Istrinya dinaikin Grab car. Ya, berarti kan berduaan sama supir saja. Ya, ini haram hukumnya, ibu-ibu. Bapak-bapak juga nggak boleh membiarkan istrinya naik Grab car sendirian. Ya, karena supir itu kan bukan mahramnya. Apalagi naik Grab bike. Ya, naik motor. Ya Allah, pegangannya sama supir lagi. Nauzubillah. Kok ada suami yang ridho ya melihat istrinya seperti itu gitu. Artinya kan hilang rasa cemburunya. Subhanallah. Ini laki-laki yang dayus, ya, yang diancam sama Rasulullah. Allah nggak ajak bicara ini. Suami laki-laki yang seperti ini kok nggak punya cemburu ketika istrinya melakukan kemaksiatan? Ya, banyak coba yang nggak paham, akhirnya istrinya dinaikin Grab bike, ya, boncengan sama supirnya, ya, pegangan badannya supirnya dari kamu gitu. Oh, nggak ada rasa cemburu gitu, ya. Maka ini adalah sama dengan membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh istri, ya. Dan ini termasuk orang yang dayus, ya. Maka nggak boleh Bapak Ibu ya membiarkan perempuan sendirian dengan supir Grab, ya, kecuali ada yang menemani perempuan ini. Apakah itu mahramnya, ya, apakah itu anaknya, ya, minimal yang usianya mumayyiz, maka itu diperbolehkan. Tapi sendirian saja, sang istri itu naik Grab dengan supir, itu sama saja Pak,
berduaan. Dan apa kata Rasulullah? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah laki dan perempuan lawan jenis yang bukan mahram berduaan saja kecuali syaitan yang ketiganya. Maka ini diperhatikan bapak-bapak, tidak boleh membiarkan istrinya tersebut jalan bareng supir Grab saja berduaan. Ini termasuk laki-laki dan suami yang dayus, tidak punya rasa cemburu, tidak mengingkari kemungkaran di tengah keluarganya. Ya. Nah, ini orang-orang yang diancam oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih bahwa mereka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan tidak Allah pandang di padang mahsyar nanti. Ya. Ini keadaan yang kedua, Pak, tentang orang yang dia muslim, Pak, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Termasuk, Pak, orang yang membunuh ketika di dunia. Di padang mahsyar, Pak, orang yang pernah membunuh saudara muslimnya di dunia, itu kepala orang yang membunuh itu dibawa oleh orang yang dibunuh. Jadi orang yang dibunuh justru bawa kepalanya orang yang membunuh ini, dalam keadaan lehernya itu masih mengucurkan darah. Kata orang yang dibunuh ini ketika berjumpa dengan Allah, ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Ya, dibawa ke kepalanya. Ya, orang yang membunuh itu dibawa kepalanya oleh orang yang dibunuh. Kemudian orang ini berkata, ini orang yang telah membunuh saya, ya Allah, tanya kepadanya kenapa dia membunuhku. Dan Allah sangat murka sekali pada hari itu. Di padang mahsyar itu Allah sangat murka sekali, bukan saja kepada orang-orang kafir, tapi kepada orang yang dia dulu pernah melakukan dosa-dosa besar seperti ini. Makanya pada saat di padang mahsyar, orang-orang kan cari syafaat. Syafaat apa yang mereka cari? Syafaatul uzma. Dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia zaman Rasulullah, itu semuanya dalam keadaan bingung, ketakutan luar biasa, rasa sedih luar biasa, karena menunggu pengadilan Allah dalam keadaan apa? Jarak matahari hanya 1 mil saja. Yang kata Rasulullah apa? Ya, di dalam hadis yang sahih, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, tudnu minal ibad hatta takuna qadru mil aw mailaini. Matahari pada saat itu jaraknya hanya 1 dan 2 mil saja dari kepala manusia. Hari ini matahari jaraknya berapa, Bapak Ibu? Berapa jaraknya hari ini? Allahu a'lam. Pernah dengar sebagian ilmuwan mengatakan jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Tapi antum di Kerawang masih ngerasain panas kalau siang-siang. Ya, itu jaraknya berapa? 150 juta kilo. Ini di padang mahsyar, orang pada nunggu pengadilan Allah dalam keadaan apa? Matahari jaraknya hanya 1 jengkal di atas kepalanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai pada mulutnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, berdasarkan kadar amal mereka ketika di dunia. Mengerikan sekali. Ya, ada orang mau disidang di dunia, dia disuruh nunggu hakimnya datang, tapi di luar panas-panasan. Ya, di padang mahsyar lebih dahsyat, jaraknya hanya 1 mil saja. Makanya orang pada saat itu cari syafaat. Mereka datang kepada Nabi Allah Adam. Wahai Adam, engkau adalah Abdul Bashar, bapak moyangnya manusia. Tapi Adam mengatakan, aku dulu pernah membuat dosa kepada Allah dengan memakan buah yang Allah larang itu. Maka cari syafaat kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh pun datang, itu manusia berbondong-bondong kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh pun berkata, jangan sama saya, karena saya pernah mendoakan kehancuran untuk
umat saya, datanglah kepada Nabi Allah Ibrahim. Datang lagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun berkata, aku nggak layak ngasih syafaat kepada kalian. Maka datanglah kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pun berkata, aku juga nggak layak karena aku pernah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan Allah untuk dibunuh. Maka datanglah kepada Nabi Allah Isa. Sampai akhirnya Nabi Allah Isa pun berkata, aku nggak akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Nabi Allah Muhammad. Karena dialah penutup para nabi dan rasul. Maka baru kan Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah berkata, irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah engkau akan aku berikan, berikanlah syafaat karena aku telah izinkan. Keadaannya itu genting bertolak pada cara syafaat pada saat itu, syafaatul uzma. Dari sini, baik, kita break terlebih dahulu untuk azan salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam mengkaji keadaan manusia di padang mahsyar. Tadi sampai keadaan manusia yang kedua, mereka yang muslim tapi bermaksiat kepada Allah, Allah membalas dengan balasan mereka di padang mahsyar. Bahkan Rasulullah sebutkan Bapak Ibu tentang bagaimana keadaan di padang mahsyar tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Rasulullah, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa taqwi as-samaa'a biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard wa fi riwayatin aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Kata Rasulullah, Allah akan menggenggam bumi ini pada hari kiamat, dan Allah letakkan langit ini di tangan kanannya. Habis ini, aku jangan bayangin pada logika ya. Habis ini menetapkan Allah hanya memiliki tangan kanan saja, tidak memiliki tangan kiri. Karena di sini disebut apa? Wa taqwis sama biyaminihi. Dan anak belum pernah disebutkan dari riwayat yang menyebutkan Allah memiliki tangan kiri. Maka di sini kita wajib menetapkan tangan Allah berarti kanan saja. Adapun bagaimana tangannya, maka itu tidak boleh ditanyakan. Maka Allah menggenggam langit ini dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, Ana Malik, aku adalah raja. Mana raja-raja di dunia? Dalam sebagian riwayat Muslim saja, mana orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh ketika mereka hidup di dunia. Maka di sini di padang mahsyar Allah itu begitu murka keadaannya kepada mereka yang dulu bersikap sombong, kepada mereka yang dulu bersikap angkuh. Tadi yang didefinisikan siapa itu yang mereka sombong? Dia tolak ayat-ayat Allah, dia tolak hadis-hadis Rasulullah. Dengan apa? Dengan akal logikanya, dengan perasaannya, dengan kepentingan dunianya. Dia tolak itu ayat-ayat Allah demi untuk mempertahankan perbuatan yang mungkin dia jadikan pembenaran. Makanya ini berhati-hati orang-orang yang suka nolak ayat-ayat Allah. Kalau sudah Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, Allah larang, Rasulullah larang, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahumul khiyarah. Kalau Allah sudah tetapkan perintahnya, Allah sudah tetapkan larangannya, maka enggak ada pilihan lagi. Wajib kita dengar dan taat. Jangan dibantah pakai logika, jangan dibantah pakai perasaan. Sami'na wa ata'na. Anak beberapa pekan kemarin anak banyak ngisi tentang fikih perlombaan. Anak sebutkan di antara perlombaan yang diharamkan, perlombaan yang menggunakan dadu. Itu kadang orang nolak itu. Masa main pakai dadu aja haram? Padahal hadisnya jelas. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, man la'iba bin nardashir
faka'annama qabada yadahu fi lahmil khinziri wa dami. Siapa yang bermain dengan dadu, maka dia seolah-olah memasukkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Bahkan Imam Nawawi, ulama besarnya mazhab Syafi'i, ketika menjelaskan hadis ini, dia katakan ini hadis merupakan dalil haramnya permainan dadu, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan kami mazhab ulama Syafi'iyah. Orang-orang mazhab Syafi'i senangnya main dadu. Padahal kata Imam Nawawi, kami ini jadi dalil nih Imam Syafi'i dan kami para ulama mazhab Syafi'iyah tentang haramnya bermain dadu. Ya, ini Imam Nawawi sendiri yang mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya, tapi kan ditolak gara-gara logika. Ya, pakainya perasaan. Ya, susah adanya. Ya, kalau ayat Allah hadis Rasulullah ditolak dengan logika dan perasaan. Ya, saya nyadarin orang untuk berhenti merokok aja susah sekali. Ya, mereka kan dalilnya itu kiai dengan merokok katanya. Ya, kiai juga merokok. Bahkan kiainya bilang, saya kalau nggak merokok ini nggak bisa ngajar gitu. Itu kan namanya kecanduan sudah, bukan dijadikan dalil pembenaran gitu. Ya, jadi perkataan dia yang mengatakan saya kalau nggak merokok nggak bisa ngajar, itu karena dia kecanduan saja, bukan dijadikan dalil pembenaran, malah seolah-olah rokok itu jadi halal gitu. Ya, padahal sudah jelas ya dalil-dalil yang menyebutkan itu. Ya, bahkan MUI juga kan menyatakan rokok itu haram, walaupun mungkin masih sebagian saja untuk ibu hamil, anak-anak kecil, ya. Tapi anehnya orang tua nggak diharamkan gitu ya. Padahal harusnya lebih diharamkan karena sudah dekat ini kematiannya, ya. Maka sudah jelas, ya. Jangan tolak itu dengan perbuatan orang yang dia bukan maksum, ya. Kecuali itu dilakukan sahabat. Kalau Bapak bisa datangkan riwayat ada sahabat yang merokok, baru Pak saya ikut merokok. Ya, tapi nggak pernah ada dan memang belum ada di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Tapi dari mana para ulama mengharamkan itu? Dari sisi kemudorotannya. Jelas, ya. Tanya itu para dokter, walaupun mereka mungkin ada yang rokok juga, tapi tanya tentang bahayanya rokok, mereka akan jawab jujur kalau sesuai dengan penelitian ilmu pengetahuan. Bahkan sudah ijma para dokter bahwa rokok itu membahayakan. Ya, sudah kesepakatan kan para dokter, walaupun ada yang rokok gitu, tapi mereka sepakat kok kalau rokok itu membahayakan. Bahkan jelas hadisnya kan, la dharara wa la dirar. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan Syekh Albani, jangan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Orang merokok ganggu orang lain Bapak? Apalagi di situ ada ibu hamil, di situ ada anak kecil, di situ ada orang tua, ya, yang dia ganggu itu subhanallah. Asapnya itu kan masuk mana-mana, ya. Apalagi dia nggak tahu adab juga di rumah sakit, ya, di hotel kan Mbak, ya, subhanallah. Maka ini perkara yang harus diluruskan. Jangan tolak kalau sudah dalilnya ayat Allah dan hadis Rasulullah, jangan tolak pakai logika dan perasaan, ya. Karena dalil itu dari mana Pak? Al-Quran, Sunnah, Ijma' Sunnah. Walaupun secara hukum fikih ada yang namanya kias. MUI kan ketika mengharamkan rokok, mereka pakai dalilnya kias juga. Mereka mengkiaskan rokok dengan racun. Kalau Rasulullah melarang kita untuk meminum racun, maka dikiaskan itu dengan yang namanya rokok, kan begitu. Fatwanya MUI. Baca fatwanya MUI tahun 2003 kalau tidak salah tentang haramnya rokok itu, walaupun masih untuk sebagian kalangan sini, ya. Maka ini kan harus diluruskan.
Ya, mereka yang masih menolak tentang ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Ya, ainal jabbarun, mana itu orang-orang yang sombong dulu di dunia, mereka tolak ayat-ayat Allah, mereka tolak hadis-hadis Rasulullah. Ya. Baik, itu keadaan muslim yang bermaksiat. Yang ketiga, al-atqiya, keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fa innahum la yahzanuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan. Wa tatalaqahumul malaikatu bil busyra. Malaikat akan menjumpai orang-orang yang bertakwa dan istiqomah dalam keadaan membawa kabar gembira. Ini yang pernah Anda sampaikan, keutamaan orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 31, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kan keutamaan orang yang istiqamah, terus taat kepada Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Ya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam jalan Allah ini. Apa keutamaannya, Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menjumpainya. Kapan, Pak, malaikat ini menjumpai orang yang istiqamah? Di 3 kondisi, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim membawakan malaikat akan menjumpai orang yang bertakwa dan istiqamah ini di 3 keadaan. Yang pertama, saat orang ini dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut kan begitu menakutkan, karena kedudukan kita itu sudah diperlihatkan. Itu keadaan sakratul maut, ya. Belum lagi dicabut dengan rasa yang sangat sakit luar biasa. Makanya malaikat datang kepada orang yang istiqomah. Di saat dia ketakutan itu dalam keadaan sakratul mautnya, malaikat berkata, wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan berikan gembira untukmu surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ibnu Qayyim memiliki perkataan yang indah sekali dalam kitab beliau Al-Fawaid itu. Kata beliau, kalau orang safar dari dunia menuju dunia saja, dia memiliki rasa takut yang sedih dan sedih. Antum safar dari Indonesia ke Jepang, disuruh tinggal di sana 3 tahun, punya rasa takut dan sedih nggak? Punya rasa takutnya. Kenapa, Pak? Dia nggak tahu bagaimana kehidupannya nanti di sana. Yang kedua, rasa sedih. Kenapa, Pak? Ninggalin istri, anak, dan kerabat. Kata Ibnu Qayyim, kalau manusia safar dari dunia menuju dunia saja dia punya rasa takut dan sedih, bagaimana kalau dia safarnya dari dunia menuju kampung akhirat? Itu lebih menakutkan dan menyedihkan, ya, karena dia tahu safarnya dari dunia menuju kampung akhiratnya, ya. Makanya dalam keadaan sakratul maut orang pasti punya 2 ini. Dia punya rasa takut, dia punya rasa sedih, ya. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, malaikat akan menjumpai orang yang istiqamah ini di alam barzakh. Saat dia ditanya dengan fitnah kubur, sama juga keadaannya takut, karena didudukan
malaikat bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadha rajul ladzi bu'itsa bika. Dalam keadaan takut dan sedih, malaikat datang kepada orang yang istiqamah di alam barzakh dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, malaikat datang kepada orang yang istiqamah ini di padang mahsyar. Tadi saat matahari jaraknya 1 jengkal saja dari kepala kita, rasa takut, rasa sedih luar biasa menunggu persidangan Allah Ta'ala. Maka di situ malaikat datang kepada orang yang istiqamah sama berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini motivasi kita untuk terus istiqamah di jalan Allah, untuk terus istiqamah mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Karena kita yakin orang-orang yang istiqamah sesuai janji Allah ini, Allah akan datangkan malaikat yang akan menghibur mereka di 3 kondisi ini. Saat orang ini sakaratul maut, saat orang ini di alam barzakh, dan saat orang ini dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, maka ini keadaan pertama orang yang bertakwa. Kemudian juga keadaan orang yang bertakwa juga yang kedua, yuzilluhumullahu fi dhillih. Ada orang-orang yang Allah berikan naungan di padang mahsyar. Saat tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah saja. Ada berapa, Pak? Ada berapa golongan? 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Hadisnya masyhur ya, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, yang Allah berikan naungan untuknya pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama siapa, Pak? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, Pak, luar biasa balasannya. Allah kasih naungan pada mahsyar ya, saat tidak ada naungan kecuali Allah saja. Ya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang senantiasa sibuk beribadah kepada Allah. Maka anak-anak muda, tapi di sini orang tua semua ya, nggak ada anak muda kan? Ya, emang susah. Karena anak muda itu masa-masanya dia, ya, masa-masanya dia melampiaskan syahwatnya, ya, pengennya main, ya, pengennya hura-hura, ya. Makanya luar biasa anak muda kalau dia soleh, taat sama Allah, dijamin sama Rasulullah dia dapat naungan pada hari kiamat nanti. Ya. Begitu juga yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dimanapun dia berada, kalau sudah azan langsung dia bergegas ke masjid. Ya, karena hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, makanya orang ini dijamin sama Rasulullah, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu Allah akan janjikan diberikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Termasuk juga sebagian ulama menafsirkan orang yang hatinya terpaut dengan masjid ini adalah orang yang dia senang membangun masjid, ya, membangun rumah-rumah Allah. Ya, makanya selain balasannya Allah bangunkan rumah untuknya di surga, Allah juga akan berikan naungan kepadanya di padang mahsyar nanti. Ya, karena orang yang suka dia membangun masjid, ya, atau minimal dia ikut kalau menyumbang ada pembangunan masjid, itu termasuk orang yang dikategorikan hatinya terpaut dengan
naskah tersebut. Ya. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang, laki-laki atau perempuan, yang dua orang ini mereka saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah Ta'ala. Ya. Makanya ada hadis dalam riwayat Bukhari, ya. Ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya di daerah yang jauh. Di tengah jalan ditanya sama malaikat. Malaikat ini menyerupai manusia. Kamu mau kemana? Kata orang ini, saya mau nemuin saudara saya. Ada apa urusanmu dengan dia? Apakah dia punya hutang sama kamu? Enggak ada. Terus ngapain kamu ingin menemuinya? Saya menemuinya hanya karena saya mencintainya karena Allah. Malaikat itu pun menyatakan bahwa orang tersebut termasuk dari penghuni surga. Ya. Maka ini keutamaan mencintai saudara muslim kita karena Allah. Ya. Berarti kalau karena Allah apa? Kita cintai dia ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dan kita benci dia bukan karena dia nggak pernah naktir kita gitu. Kita bencinya kepada dia ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu Pak, cinta dan benci itu babnya bab akidah, Pak. Makanya nggak ada fikih cinta, Pak. Karena babnya bab akidah. Cinta itu bagian keimanan, ya. Tapi cintanya harus benar. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah Ta'ala. Dan para ulama memasukkan cinta itu dalam bab keimanan. Ketika seseorang betul-betul cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah, itu bagian dari kesempurnaan imannya. Makanya Bapak baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu Raudatul Muhibbin, taman-taman orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau ABG nemuin buku ini bahaya, sangkain cinta-cinta monyet gitu ya. Padahal bukan, maksudnya jatuh cintanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang Bapak, yang kelima, mereka yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil sama seorang perempuan cantik, keturunan bangsawan, kaya. Kemudian laki-laki ini berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Tapi berat Pak ya, praktek ini. Gimana Pak? Kira-kira ada perempuan cantik, kaya, keturunan bangsawan, Bapak diundang ke rumahnya. Kemudian di rumah itu ternyata berdua saja. Ini perempuannya yang nawarin Mbak. Ya, nawarin ini subhanallah. Ini berat ujian. Kecuali orang-orang yang memang betul-betul hubungannya dengan Allah begitu kuat. Orang-orang yang lemah hubungannya kepada Allah berdua Pak, walaupun dia rajin sholat kadang-kadang, dia rajin puasa, tapi kadang goncang juga imannya. Karena berduaan saja dengan perempuan tadi. Apalagi tidak ada fitnah yang lebih besar Pak untuk umatnya Rasulullah selain fitnahnya wanita. Ya, makanya ini orang yang dapat jaminan Pak dari Rasulullah, dikasih naungan pada hari kiamat di padang mahsyar di saat tidak ada naungan lagi. Ya, ini menunjukkan keimanannya yang luar biasa. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminu ma tunfiqu shimaluhu. Seseorang yang bersedekah, ya, dan dia sedekahnya sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Subhanallah, ini maknanya orang
ketika dia beramal soleh, orang lain baru tahu amalnya setelah orang ini meninggal dunia. Itu yang paling indah. Ya, orang baru tahu itu amal soleh kita setelah kita sudah meninggal. Itu kan indah sekali, karena kita udah nggak bisa berbuat ria, kita udah nggak bisa berbuat sum'ah, kita sudah meninggal. Tapi kalau kita masih hidup Pak, dipuji-puji, itu yang bisa merusak keikhlasan kita. Makanya pernah ceritakan ya, Zainal Abidin itu, ya, cucunya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dia ngasih makan fakir miskin, dia bawa itu Pak, gandum itu di atas jam 12 malam. Di atas jam 12 malam dia bawa itu satu karung gandum, dia taruh di depan rumah fakir miskin. Satu kota Madinah nggak ada yang tahu Pak, kalau itu perbuatannya Zainal Abidin. Kapan orang Madinah itu tahu? Ketika Zainal Abidin dimandikan jenazahnya. Di sini banyak bekas-bekasnya ya. Ternyata betul setelah Zainal Abidin meninggal, gak ada lagi yang meletakkan gandum-gandum di depan rumahnya fakir miskin. Nah, ini yang indah ya. Orang baru tahu amal orang tersebut setelah orang itu sudah meninggal dunia. Dia gak bisa riya lagi sudah. Dia gak bisa sum'ah lagi. Ya, karena sudah selesai sudah. Ya. Ini ibadah yang paling indah begitu, ya. Kita punya amal soleh, tapi orang lain itu baru tahu setelah kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Anda pernah ceritakan juga ke antum, seorang salafus soleh 40 tahun puasa, nggak ada yang tahu, istrinya aja nggak tahu, anaknya aja nggak tahu. Puasa sunnah 40 tahun, keluarganya nggak ada yang tahu. Ya, gimana itu? Orang ini punya toko di pasar, orang ini minta dibekalin sama istrinya, "Ma, bekalin saya makan." Gak taunya ketika orang ini bawa makanan ini, di tengah jalan dia kasih makanan tersebut kepada fakir miskin. Sampai di toko, orang toko ngira orang ini sarapan di rumah, istrinya ngira suaminya itu makan di toko. 40 tahun. Ya, 40 tahun orang ini puasa sunnah, istri, anaknya, dan orang-orang di sekitarnya nggak pernah tahu kalau dia berpuasa sunnah. Subhanallah. Ini ulama salaf kita. Kita ini kadang puasa disengajain lemes-lemes depan orang. Ya, bahkan kadang nggak puasa juga gitu ya. Tapi kadang dibuat lemes-lemes ya. Dan ulama salaf kalau puasa, kata Ibnu Rajab itu dalam Lataiful Ma'arif, kadang mereka basah di bibirnya dengan minyak supaya nggak kelihatan mereka puasa. Gitu. Ini demi apa? Menjaga keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini Pak masuk ke dalam kategori ini. Bukan hanya sedekah, orang yang menyembunyikan amal solehnya, menurut sebagian ulama masuk dalam hadis ini, dia mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Yang ketujuh, siapa yang dapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah di saat sendirian, maka meneteslah air matanya. Mengingat Allah di sini mengingat apa? Dosa-dosanya, kemaksiatannya, kekurangannya, aib-aibnya. Tapi nangisnya bukan di depan TV, ya, nangisnya bukan di depan orang banyak, tapi dia nangis sendirian. Di sepertiga malam dia bangun, dia berdoa, bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, matanya menetes, itu termasuk yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Bahkan di antara air mata yang tidak akan tersentuh api neraka kan mata yang dia menangis di malam hari karena takut dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ya, baik Pak, untuk materi kita karena cukupkan.
Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi di tempat anak banyak yang mengabaikan atau meninggalkan ibadah dengan alasan tidak dikerjakan, tidak berdosa. Pertanyaannya, apa faedah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunahkan? Pertanyaannya yang pertama, apa faedahnya dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunahkan? Pertanyaan kedua, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, apakah bisa menjadi penolong kita di alam kubur maupun di padang mahsyar nanti? Syukran Pak. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Melakukan ibadah-ibadah sunnah memang betul Pak. Yang pertama, definisi sunnah ini memang ada perbedaan antara ulama fikih dengan ulama hadis. Walaupun definisi yang diungkapkan ulama fikih ini banyak dikritik oleh para ulama hadis. Karena definisi sunnah menurut ulama fikih tadi, dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, kan begitu ya. Itu memang definisinya para ulama fikih. Tapi para ulama hadis tidak mendefinisikan sunnah seperti itu. Para ulama hadis mengatakan sunnah itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Segala yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah atas perbuatan sahabat, maka itu disebut sunnah. Bahkan sifat-sifat zahirnya Rasulullah, sifat-sifat batinnya Rasulullah yang berkaitan dengan akhlak beliau, itu pun disebut dengan sunnah. Ya, orang ini zahirnya seperti Rasulullah, berjenggot, ya, mencukur kumis, itu sunnah Rasulullah. Ya, kemudian juga berkaitan amalan batinnya, orang yang senantiasa ikhlas, kemudian dermawan, ya, kemudian pemaaf, itu juga bagian dari sunnah karena itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka definisi sunnah yang tepat adalah yang didefinisikan ulama hadis tadi, bahwasanya segala yang disandarkan kepada Rasulullah, maka itulah makna dari sunnah. Ya. Adapun keutamaan orang yang mengerjakan sunnah ini banyak sekali Pak, tapi saya sebutkan 3 saja. Ya. Yang pertama, ya, orang yang menegakkan sunnah Rasulullah itu bukti cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, apa kata Allah? Ikuti Rasulullah. Ya, Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Makanya para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat tentang ujian. Ujian untuk membuktikan orang itu cintanya benar nggak sih sama Allah. Kalau cintanya benar sama Allah, pasti dia ikuti Rasulullah, pasti dia amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dengan dia tegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia hanya mengklaim saja, saya cinta kok sama Allah, tapi
tapi sunnah Rasulullah nggak pernah dikerjakan. Itu kan dusta berarti. Karena Allah yang sebutkan ini di dalam ayatnya, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ya, maka ini bukti bahwa cinta seorang kepada Allah dan Rasulnya kalau dia menegakkan sunnah-sunnah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis qudsi, ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah, Allah kan berkata, ya, la yazalu abdi taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah, kecuali apa kata Allah, aku akan mencintainya. Dalam hadis riwayat Muslim, kalau Allah suka mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Jibril pun manggil lagi malaikat yang lain. Kata Jibril, wahai para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, maka kalian pun harus mencintai si fulan. Subhanallah, tidaklah orang dia senantiasa menghidupkan sunnah, kecuali Allah cinta, seluruh penduduk langit cinta kepadanya. Dan apa efeknya, Pak? Kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sami'ahu alladhi asma'u bi, pendengarannya akan menjadi seperti pendengaranku. Maknanya kata ulama, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga penglihatannya, Allah jaga apa? Kedua tangannya, Allah jaga langkah kakinya. Subhanallah. Ya, jadi ini keutamaan orang yang mengamalkan sunnah. Allah jaga itu seluruh anggota tubuhnya ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu kan yang menjadikan ketenangan di dalam hatinya. Dan yang ketiga, hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan, orang yang menegakkan sunnahku di saat banyak manusia telah meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti 50 sahabat yang mengamalkan amal tersebut. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani tentang orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dia dapat pahala seperti 50 sahabat yang mengamalkannya. Cukup 3 itu lah sepertinya, ya. Dengan orang itu kita kasih tahu bahwa keutamaan menegakkan sunnah Rasulullah, terlebih lagi di zaman fitnah seperti ini, di saat orang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, di antaranya adalah mendoakannya, yang kedua adalah menyambut silaturahmi. Dimana kalau kita ini kan orang tidak tahu di sini bahasa. Dan orang tua saya pertama di kampung yang meninggal. Jadi cara berbakti kedua, yang kedua itu gimana cara menyambut silaturahminya. Terus yang kedua yaitu apakah orang itu termasuk cenderung dewasa? Gimana? Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat, ya. Bagaimana cara menyambung tali silaturahim
kalau saudara-saudara orang tua, kerabat-kerabat orang tua kita ada di kampung sana, ya. Yang pertama, menjalin silaturahim memang asalnya kita menziarahi mereka. Ini hukum asalnya, Pak. Tapi kalau memang kita nggak mampu karena mungkin keterbatasan uang, kalau harus tiap bulan ke sana, minimal mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali, Pak. Kalau ada rezeki kita kunjungi kerabat-kerabat orang tua kita. Kalaupun itu nggak mampu, bisa lewat telepon. Ini minimal sekali, ya. Walaupun mungkin kita nggak mampu menziarahinya, maka minimal lewat hubungan telepon, ya, supaya tetap kita menjalin hubungan dengan mereka. Apalagi kalau kita bisa bantu mereka, mungkin mereka juga di usia-usia tua, mungkin nggak punya penghasilan atau kehidupannya mungkin kekurangan, kan kita bisa bantu. Dan itu bentuk berbakti kita kepada orang tua, kepada kakaknya bapak, adiknya ibu, adiknya bapak, kakaknya ibu, itu kita jalin silaturahim, karena bisa jadi di antara mereka tadi ada yang hidupnya kekurangan, membutuhkan, kita bantu mereka, itu bagian dari berbakti kepada orang tua kita. Tapi kalau nggak mampu tadi, minimal dengan menyapa mereka melalui teleponnya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah ahlul bid'ah itu termasuk orang yang sombong? Orang yang berbuat bid'ah kan berpindah-pindah, ya. Ada yang mungkin dia awam sebetulnya, dia cuma ikut-ikutan saja perbuatan tersebut. Maka orang yang seperti ini kan tidak disebut sebagai ahlul bid'ah. Tapi siapa orang yang disebut ahlul bid'ah? Yang dia melakukan kebid'ahan dan dia juga mengajak orang untuk melakukan itu. Nah, itu baru disebutnya ahlul bid'ah, ya. Kalau orang yang seperti ini memang bisa disebut dia sombong juga, karena dia tolak tadi ayat-ayat Allah, padahal sudah sampai dakwah kepada dia tentang perbuatan itu nggak pernah dilakukan para sahabat. Karena kalau seandainya amal itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Yang sudah dijelaskan ketika Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Kan Ibnu Katsir mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, amal itu baik, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Karena para sahabat nggak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun, kecuali mereka akan bersegera melakukannya. Maka kalau memang dia ahlul bid'ah, bisa memang dia jauh dalam kesombongan tadi, karena dia tolak ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu biasanya, Pak, ya, dengan akal logikanya untuk membela amalan-amalannya yang sudah terlanjur mungkin diamalkan oleh bapak nenek moyangnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu yang dikasih naungan apa ya adalah pemimpin yang adil. Di sini pemimpin ini kategorinya seperti apa? Padahal bukankah setiap jiwa itu adalah pemimpin? Mungkin banyak dari kalangan kita itu menganggap pemimpin mungkin sebatas presiden atau apa. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat, ya. Wallahu a'lam, apakah pemimpin ini maknanya hanya presiden saja atau maknanya umum? Ya. Karena memang yang dimaksud dengan pemimpin di sini memang sebetulnya pemimpin yang dia mengurusi rakyat yang begitu banyak. Ya. Yang dipahami di sini pemimpin ini memang mengurusi rakyat yang begitu banyak. Tapi mungkin bisa masuk juga makna pemimpin di sini adalah seperti gubernur, ya, atau mungkin kalau di sini apa, bupati, ya, atau juga seperti buah, ya. Intinya mungkin bisa dimasukkan yang dia menjadi pemimpin dan dia diamanahi untuk mengurus masyarakat, maka itu juga masuk dalam kategori pemimpin. Yang kalau dia adil, ya, maka dia akan dapat naungan pada hari kiamat. Tapi
Tapi kalau dia justru tidak berbuat adil, maka ancamannya tadi kan nggak akan diajak bicara oleh Allah, dan Allah nggak mau memandangnya pada hari kiamat nanti. Allah Taala a'lam bishawab. Sedikit menyimpan dari daurah malam ini, yaitu tentang permasalahan apakah hukumnya apabila di kuburan itu ada dua agama, yang satu Islam, yang satu Nasrani. Nah, sedangkan itu terjadi di Ekamas. Tadinya 10 orang Nasrani, sekarang sudah 8. Walaupun sekarang belum bersatu, tapi lama-lama tidak menutup kemungkinan akan bersatu dengan Muslim. Jalan keluarnya bagaimana? Terima kasih. Jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat. Hukum asalnya tidak boleh seorang Muslim dikuburkan bersama orang kafir. Ya. Ada pemakaman khusus Muslim, ada pemakaman khusus orang kafir. Ini hukum asalnya, ya. Maka di antara hikmahnya kata ulama, karena kuburannya orang-orang kafir itu akan senantiasa diazab. Mereka mendapatkan azab kubur, ya. Maka harusnya nggak boleh digabung itu antara kuburannya kaum muslimin dengan orang kafir, ya. Lalu bagaimana solusinya? Berarti solusinya apa? Ya, cari tanah lagi khusus untuk kuburannya orang kafir, dipindahkan. Kalau ini memang bisa, ya. Kalau memang nggak bisa, berarti bapak pesan jangan dikuburin di kuburan yang dicampur itu. Cari kuburan yang di situ khusus untuk pemakaman Muslim saja. Ada nggak Pak? Ada tidak? Ada itu al-azhar yang kan itu khusus Muslim, nggak ada orang kafir di situ, ya. Nggak tahu saya kalau selain di situ ada atau tidak, ya. Jadi begitu Pak, solusinya diajukan kepada nggak tahu siapa yang mengurus itu. Diplopa ya, punya diplopa ya. RW Pak. Berarti RT RW-nya harus rapat gitu. Nggak adil berarti. Cari solusi tanah untuk khusus kuburannya orang kafir, ya. Jangan digabung, minimal terpisah dengan sebuah jalan misalnya, ya. Sini kuburannya Muslim, terpisah jalan, sini baru orang kafir, ya. Iya, ada jalan yang menjadi pembatasnya, gitu. Minimal begitu saja, ya. Tapi jangan disatukan dalam satu area itu, gitu. Jadi ada area khusus Muslim di sini, area khusus kafir, ya. Maka dicari solusinya. Ya, bukannya masih banyak tanah di sini yang kosong, ya. Paling solusinya itu lah, dipindahin, dicari, ya, untuk kuburan khusus orang kafir. Kalau itu nggak bisa dilakukan Pak, kalau kita mampu maka kita cari kuburan yang di situ khusus pemakaman Muslim saja. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya, Bapak Ibu. Kajian kita tentang padang mahsyar, kita bahas selanjutnya tentang yaumul hisab, hari hisab dan hari pembalasan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis.